Associate Professor Dr. Henry Sulistyo Budi SH LLM untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Rektor. Saudara Promovendus, lama saya tidak pernah merasakan nervous. Tapi pagi ini saya masih punya rasa nervous itu akibat saya harus menguji seorang jenderal. Saya sebagai pendamping dari promotor Profesor Anto tidak merasa kesulitan sama sekali untuk mengawal dan mengantarkan saudara untuk sampai pada sidang terbuka hari ini. Saya melihat CV saudara sudah puluhan, setidaknya ada 19 perkara-perkara TPPU besar yang menonjol yang saudara pernah tangani. Ada Gayus Tambunan, itu sangat fenomenal, ada Labora Sitorus, dan ada yang lebih fenomenal adalah Melinda D. Tentu saudara punya catatan dan kesan-kesan tersendiri di dalam menyidik perkara-perkara TPPU ini. Dengan segala respek saya kepada saudara Promovendus, saudara telah memilih UPH untuk menjadi kawah Condro di Muko. Meskipun sebetulnya bahan dasarnya sudah tertempa banyak. Kami hanya mengantarkan formalitas untuk mengukuhkan saudara kalau nanti Pak Rektor memutuskan saudara lulus, teruji hari ini dan terpuji hari ini. Syukur saya berdua dengan promotor lega dan malam ini saya bisa tidur nyenyak. Sayangnya tidak hari Sabtu, jadi bagaimana bisa nyenyak, besok masih kerja lagi. Anyway, saudara Promovendus, ada satu pertanyaan yang saya siapkan khusus kepada saudara. Ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh promotor terkait dengan temuan saudara tentang kapasitas, profesionalitas, dan integritas penyidik. Yang itu adalah junior-juniornya saudara Promovendus. Saudara menemukan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penyidikan itu dari 3 aspek tadi: profesionalitas, kapasitas, dan integritas. Saya sangat mengapresiasi gagasan ini, tetapi pertanyaan saya kemudian, bagaimana gagasan yang ideal seperti ini saudara akan konstruksikan, mengingat ada aspek substansi yang harus dikuatkan kepada para penyidik dan aspek teknis yang juga harus di-equip pada penyidik. Bagaimana gagasan yang ideal ini saudara konstruksikan untuk bisa dilaksanakan secara konsep menjadi satu ide yang doable. Ini yang saya minta pandangan konkret dari saudara. Pak Rektor yang saya hormati, mohon izin saya berharap ujian promosi hari ini akan membawa apa yang saya sebut sebagai Arief Sulistianto effect. Yang saya maksud, para jenderal-jenderal di depan saya ini berminat untuk kuliah S3 di UPH. Para guru besar dari institusi kepolisian, mohon maaf, yang saya maksud yang brigjen-brigjen di belakang saya. Jadi nanti lulus itu juga sudah bintang 3.
seperti senior Komjen Arief Sulistianto. Terima kasih Pak Rektor, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Saya persilakan Prof. Venus untuk memberikan tanggapan dengan singkat. Terima kasih. Yang amat terpelajar dan terhormat Associate Profesor Dr. Henry Sulistyo Budi SALLM, di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, ini harus memiliki satu standar, baik standar hukumnya itu sendiri, substansi hukumnya, standar struktur hukumnya, dan standar dalam kultur hukum itu sendiri. Satu undang-undang yang baik akan bisa berjalan efektif dalam implementasinya dan menghasilkan keadilan kalau para penegak hukumnya memiliki standar integritas, standar profesionalitas, dan standar moralitas yang baik. Tetapi hukum yang baik kalau para penegak hukumnya tidak memiliki tiga hal itu dengan baik, maka hukum itu akan dijadikan sarana untuk menganiaya rakyat. Yang jadi adalah monster-monster yang akan memanfaatkan hukum dengan kewenangannya untuk menyesatkan masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum itu tidak sempurna, karena hukum yang paling sempurna itu adalah hukum dari Tuhan, apabila hukum itu tidak sempurna, kemudian di tangan para penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki moralitas yang baik, maka ketidaksempurnaan itu akan ditutup oleh para penegak hukum yang baik ini tadi. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membangun satu penegakan hukum atau penegak hukum yang memiliki standar integritas, standar moralitas, dan standar profesionalitas yang tinggi. Apalagi di dalam penyidikan tindak pidana TPPU ini bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi seluruh penyidik tindak pidana asal pada Direktorat Jenderal atau yang tersebar di luar penyidik Polri. Sehingga bayangkan satu undang-undang yang menyidik hampir ada 36 instansi penyidik tindak pidana asal akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasinya, dipengaruhi oleh struktur internal organisasinya, peraturan internalnya, yang ini akan membangun kultur dari organisasi mereka sendiri, belum lagi dibatasi dengan sekat-sekat ego ekstoral. Nah, bagaimana untuk mewujudkan harmonisasi di dalam proses penegakan TPPU dengan kondisi yang seperti ini? Dari penelitian saya temukan antara 2011 sampai 2014, telah dilakukan satu terobosan yang sangat baik di dalam meningkatkan kapasitas para penyidik ini, yaitu melakukan pelatihan bersama. Pelatihan bersama bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi juga melibatkan atau mengundang para penyidik dari instansi yang terkait. Bahkan bukan hanya dengan para penyidik saja, melakukan pelatihan secara terintegrasi dengan aparat penegak hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Jadi dari penyidik, jaksa, sampai hakim pun diajak untuk bersama-sama melakukan pelatihan bersama. Kemudian setelah dilakukan pelatihan akan diberikan satu pengetahuan atau kemampuan profesionalitas, kemudian integritas, dan yang paling penting adalah penanaman moralitas, nilai-nilai dasar ini supaya inherent di dalam diri setiap para peserta pelatihan ini, maka ditindaklanjuti dengan adanya satu forum bersama, forum koordinasi para penyidik TPPU yang dikoordinir pada saat itu oleh PPATK sebagai dibentuk satu central coordination. Mudah-mudahan Kepala PPATK juga hadir pada kesempatan ini sehingga bisa menindaklanjuti. Sehingga pada waktu itu Kepala PPATK dari hasil penelitian kami masih menjadi analis di PPATK, sekarang sudah menjadi Kepala PPATK, tahu betul bagaimana kita mengelola itu. Sehingga dengan adanya pelatihan, kemudian ditindaklanjuti dengan satu forum bersama untuk saling bertukar informasi, bekerja sama, maka ini akan bisa saling mengingatkan. Terjadi check and balances di dalam penegakan hukum,
penyidik atau tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Demikian, Prof. Baik, terima kasih.